Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Injil Yeshua HaMasiah menurut Markus pasal 1 sampai pasal 7. Pasal 1 ayat 1 sampai 45. Permulaan Injil Yeshua HaMasiah Putra Elohim, seperti telah tertulis di dalam kitab para nabi. Lihatlah, aku mengutus utusanku sebelum dirimu, yang akan mempersiapkan jalanmu di depanmu. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Yahweh, luruskanlah alur-alurnya. Tampillah Yohanes yang membaptis di padang belantara dan memberitakan baptisan pertobatan untuk penghapusan dosa, dan di seluruh isi negeri Yudea dan penduduk Yerusalem keluar kepadanya, dan seraya mengakui dosa-dosa mereka, semua dibaptis olehnya di sungai Yordan. Dan Yohanes, dialah yang berpakaian bulu unta dan sabuk kulit di lingkar pinggangnya, dan yang memakan belalang dan madu hutan. Dan dia berkhotbah dengan mengatakan, Dia yang lebih kuat daripadaku datang sesudah aku. Mengenai Dia, aku tidak layak membungkuk untuk melepaskan tali kasutnya. Sesungguhnya aku membaptis kamu dalam air, tetapi Dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus. Dan terjadilah pada hari-hari itu, Yeshua datang dari Nazaret di Galilea dan dibaptis oleh Yohanes di Yordan. Dan segera setelah keluar dari air, dia melihat langit terbelah dan roh seperti merpati turun ke atasnya. Lalu suatu suara datang dari langit, Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Dan roh segera membimbing dia ke padang gurun, dan dia berada di sana di padang gurun itu 40 hari sambil dicobai oleh setan, dan dia berada bersama binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Dan setelah Yohanes ditangkap, datanglah Yeshua ke Galilea untuk memberitakan Injil Kerajaan Elohim, dan berkata, saatnya sudah digenapi dan kerajaan Elohim sudah mendekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil itu. Dan ketika berjalan di tepi danau Galilea, dia melihat Simon dan Andreas saudaranya sedang menebarkan jala di danau, karena mereka adalah nelayan. Dan berkatalah Yeshua kepada mereka, marilah ikut aku, dan aku akan membuat kamu menjadi penjala manusia. Dan segera setelah meninggalkan jalannya, mereka mengikuti dia. Dan setelah berjalan tak jauh dari sana, dia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, dan mereka ada di dalam perahu sedang menambal jala. Dan dia segera memanggil mereka, dan setelah meninggalkan Zebedeus ayahnya di dalam perahu bersama orang-orang sewaannya, mereka mengikut dia. Dan mereka masuk ke Kapernaum, dan segera setelah masuk ke dalam sinagoga pada hari Sabat,
dia mengajar. Dan mereka terkagum-kagum akan ajarannya, karena dia mengajar mereka sebagai orang yang memiliki otoritas dan tidak seperti para ahli kitab. Dan di dalam sinagoga mereka ada seseorang dengan roh najis, dan dia berteriak sambil berkata, "Ada apakah dengan kami dan engkau, hai Yeshua orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah yang kudus dari Elohim." Namun Yeshua menghardiknya sambil berkata, "Diam dan keluarlah dari orang ini." Dan roh najis itu seraya mengguncang-guncangkannya, dan sambil berteriak dengan suara nyaring keluar darinya. Dan mereka semua tercengang, sehingga mereka memperbincangkannya di antara mereka sambil mengatakan, "Apakah ini? Ajaran baru apakah ini? Karena bahkan terhadap roh-roh najis, dia memerintahkannya dengan otoritas, dan mereka patuh kepadanya." Dan kemasyurannya langsung menyebar ke seluruh wilayah sekitar Galilea. Dan segera setelah keluar dari sinagoga itu, mereka datang ke rumah Simon dan Andreas bersama Yakobus dan Yohanes. Dan ibu mertua Simon terbaring karena demam. Dan mereka segera menceritakan kepadanya tentang dia. Dan setelah datang mendekat, dia membangunkannya dengan memegang tangannya. Dan seketika itu juga demam itu meninggalkannya, dan dia melayani mereka. Dan ketika menjelang malam, waktu matahari terbenam, mereka membawa kepadanya semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan roh jahat. Dan terhimpunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu, dan dia menyembuhkan banyak orang yang menderita sakit dengan berbagai jenis penyakit, dan mengusir banyak roh jahat, dan tidak mengizinkan roh-roh jahat itu berbicara, karena mereka mengenal dia. Dan pagi-pagi benar, selagi masih gelap, setelah bangun, dia keluar dan pergi ke tempat yang sunyi, dan di sana dia berdoa. Dan Simon serta orang-orang yang bersamanya mencari dia. Dan setelah mendapatkan dia, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Dan berkatalah dia kepada mereka, "Marilah kita pergi kepada mereka yang mendiami kota terdekat, supaya aku pun dapat berkhotbah di sana, karena untuk itulah aku telah datang." Dan ketika dia sedang berkhotbah di sinagoga mereka di seluruh Galilea dan mengusir roh-roh jahat, maka datanglah kepadanya seorang kusta, seraya mendesak dia dan berlutut kepadanya dan berkata kepadanya, "Jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Dan dengan digerakkan oleh belas kasihan, seraya mengulurkan tangan, Yeshua menjamahnya dan berkata kepadanya, "Aku mau, biarlah engkau ditahirkan." Dan setelah dia berkata, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu darinya, dan dia ditahirkan. Dan segera dia menyuruhnya pergi, sambil memberi peringatan keras
dan berkata kepadanya, "Perhatikanlah, jangan mengatakan apapun kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah berkenaan dengan penahiranmu apa yang telah Musa perintahkan sebagai kesaksian kepada mereka." Namun setelah keluar, ia mulai bercerita banyak dan menyebarluaskan peristiwa itu, sehingga dia tidak lagi dapat masuk ke kota secara terbuka. Sebaliknya, dia berada di luar, di tempat yang sunyi, dan berdatanganlah mereka dari segala penjuru kepadanya. Pasal 2 ayat 1 sampai 28. Dan setelah beberapa hari, dia masuk lagi ke Kapernaum, dan terdengarlah bahwa dia berada di sebuah rumah. Dan segera terkumpullah banyak orang, sehingga tidak lagi menyisakan ruang, bahkan sampai di pintu. Dan dia mempercakapkan firman kepada mereka. Dan datanglah mereka kepadanya dengan membawa seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang. Dan karena tidak dapat mendekat kepadanya oleh sebab kerumunan orang itu, mereka membongkar atap di atas tempat dia berada. Dan setelah melubanginya, mereka menurunkan tilam yang di atasnya orang lumpuh itu terbaring. Dan setelah melihat iman mereka, berkatalah Yeshua kepada orang lumpuh itu, "Nak, dosa-dosamu telah diampunkan bagimu." Akan tetapi ada beberapa ahli kitab sedang duduk di sana dan bertanya-tanya dalam hati mereka, "Mengapa orang ini mengucapkan hujat seperti itu? Siapakah yang dapat mengampunkan dosa kecuali satu, Elohim?" Dan segera setelah menyadari dalam rohnya bahwa mereka bertanya-tanya demikian di antara mereka sendiri, Yeshua berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menanyakan hal-hal ini dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosa-dosa telah diampunkan kepadamu,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan angkatlah tilammu, lalu berjalanlah'? Akan tetapi, supaya kamu mengetahui bahwa Anak Manusia mempunyai otoritas di dunia ini untuk mengampunkan dosa," dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangunlah dan angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu bangkitlah dia, dan setelah mengangkat tilam itu, ia keluar dari hadapan semua orang, sehingga semua orang takjub dan memuliakan Elohim, seraya berkata, "Kami tidak pernah melihat yang seperti ini." Dan dia keluar lagi ke tepi danau, dan seluruh kerumunan orang itu berdatangan kepadanya, dan dia mengajar mereka. Dan sementara melintas, dia melihat Lewi, anak Alfeus, sedang duduk di balai cukai, dan dia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan setelah bangkit, ia mengikut kepadanya. Dan terjadilah, ketika dia sedang duduk makan di rumahnya, banyak juga pemungut cukai dan orang-orang berdosa duduk makan bersama Yeshua dan para muridnya, sebab mereka itu banyak dan mereka mengikut kepadanya.
Dan ketika para ahli kitab dan orang-orang Farisi melihat dia sedang makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa, mereka bertanya kepada para muridnya, "Mengapa dia makan dan minum bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Dan setelah mendengar hal itu, Yeshua berkata kepada mereka, "Mereka yang sehat tidak mempunyai kebutuhan akan tabib, melainkan mereka yang menderita sakit. Aku datang tidak untuk memanggil yang benar, melainkan yang berdosa ke dalam pertobatan." Dan sementara para murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, mereka juga datang dan berkata kepadanya, "Mengapa murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak berpuasa?" Dan Yeshua menjawab mereka, "Dapatkah para pengiring mempelai berpuasa sementara mempelai pria ada bersama mereka? Selama mempelai pria berada dengan mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Namun harinya akan tiba ketika mempelai pria diambil dari mereka, maka barulah mereka akan berpuasa pada hari-hari itu. Dan tidak seorang pun menjahitkan secari kain yang baru pada jubah yang usang, dan jika tidak, tambalannya yang baru itu mencabik yang usang dan robeknya menjadi semakin parah. Dan tidak seorang pun menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang lapuk, dan jika tidak, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kirbat itu, dan anggur itu tumpah dan kirbat itu pun dirusakkannya. Sebaliknya, anggur yang baru harus dituangkan ke dalam kirbat yang baru." Dan terjadilah, sementara dia melintas melalui ladang gandum pada hari Sabat, para muridnya pun mulai melakukan perjalanan sambil memetik bulir-bulir gandum. Dan orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Lihatlah, mengapa pada hari Sabat mereka melakukan apa yang tidak diperbolehkan?" Dan dia berkata kepada mereka, "Tidak pernahkah kamu membaca apa yang telah Daud lakukan ketika dia membutuhkan dan lapar, ia dan mereka yang bersamanya? Bagaimana dia masuk ke dalam bait Elohim pada masa Abiatar menjabat imam besar, dan makan roti sajian yang tidak diperbolehkan untuk memakannya kecuali untuk para imam, tetapi dia memberikannya juga kepada mereka yang sedang bersamanya." Dan dia berkata kepada mereka, "Hari Sabat dijadikan demi manusia, bukan manusia demi hari Sabat. Demikianlah Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat juga." Pasal 3 ayat 1 sampai 35. Dan dia masuk lagi ke dalam sinagoga, dan di sana ada seseorang yang menderita tangan layu sebelah, dan mereka mengamat-amati dia, apakah dia akan menyembuhkannya pada hari Sabat, sehingga mereka dapat mempersalahkan dia. Dan dia berkata kepada orang yang menderita tangan layu itu, "Bangunlah ke tengah." Dan dia berkata kepada mereka, "Apakah diperbolehkan pada hari Sabat untuk berbuat baik atau berbuat jahat,
untuk menyelamatkan jiwa atau untuk membunuh, namun mereka diam saja. Dan setelah memandang dengan marah ke sekeliling mereka, sambil merasa sedih atas kekerasan hati mereka, dia berkata kepada orang itu, "Rentangkanlah tanganmu." Dan dia merentangkannya, dan tangannya itu dipulihkan seutuhnya seperti yang lain. Dan segera setelah keluar, orang-orang Farisi bersama orang-orang Herodian membuat persekongkolan melawan dia, supaya mereka dapat membinasakan dia. Dan Yesua bersama para muridnya menyingkir ke danau, dan sekumpulan orang banyak mengikut kepadanya dari Galilea dan dari Yudea dan dari Yerusalem dan dari Idumea dan seberang Yordan, dan mereka dari sekitar Tirus dan Sidon. Sekumpulan orang banyak yang telah mendengar berapa banyak hal yang selalu dia lakukan, mereka datang kepadanya. Dan dia berkata kepada para muridnya agar bagi dia dapat disediakan sebuah perahu kecil karena kerumunan orang itu, supaya mereka jangan mengimpitnya. Oleh karena dia telah menyembuhkan banyak orang, maka beberapa banyak orang yang menderita penyakit berdesakan kepadanya agar dapat menjamah dia. Dan ketika roh-roh najis melihat dia, tersungkurlah mereka di hadapannya dan berteriak sambil berkata, "Engkaulah putra Elohim." Dan berulang kali dia memperingatkan kepada mereka agar mereka tidak membuat dia kentara. Dan dia mendaki ke atas bukit dan memanggil mereka yang dia kehendaki, dan mereka pun datang kepadanya. Dan dia menetapkan 12 orang supaya mereka berada bersamanya, dan supaya dia mengutus mereka untuk berkhotbah, dan supaya memperoleh kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir roh-roh jahat. Dan dia mengenakan nama Petrus kepada Simon, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dia juga mengenakan kepada mereka nama Boanerges, yang artinya anak-anak guru, dan Andreas, dan Filipus, dan Bartolomeus, dan Matius, dan Thomas, dan Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, dan Simon orang Kanani, dan Yudas Iskariot yang juga mengkhianati dia. Dan mereka datang ke sebuah rumah, lalu kerumunan orang terhimpun lagi, sehingga untuk makan roti pun mereka tidak dapat. Dan setelah orang-orang di sekitar itu mendengarnya, mereka keluar untuk menahan dia, karena mereka berkata bahwa dia kurang waras. Dan para ahli kitab yang turun dari Yerusalem berkata, dia memiliki Beelzebul, dan dengan penghulu roh-roh jahat dia mengusir roh-roh jahat. Dan setelah memanggil mereka, dia berbicara dalam perumpamaan kepada mereka, bagaimanakah setan dapat mengusir setan? Dan jika sebuah kerajaan terpecah belah melawan dirinya sendiri, kerajaan itu tidak dapat ditegakkan. Dan jika sebuah keluarga terpecah belah melawan dirinya sendiri, keluarga itu tidak dapat ditegakkan.
Dan jika setan bangkit melawan dirinya sendiri dan terpecah belah, dia tidak dapat ditegakkan. Sebaliknya, dia mengalami kesudahannya. Tidak seorang pun sanggup untuk menjara barang-barang milik orang kuat ketika masuk ke dalam rumahnya, jika dia tidak terlebih dahulu mengikat orang kuat itu, sehingga kemudian dia dapat menjarah rumahnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa semua dosa anak-anak manusia akan diampunkan, juga hujat sebanyak apapun yang telah mereka hujatkan. Namun siapa saja yang menghujat terhadap Roh Kudus, ia tidak mendapatkan pengampunan selamanya. Sebaliknya, dia pantas mengalami hukuman kekal, sebab mereka berkata, dia memiliki roh najis. Kemudian datanglah ibunya dan saudara-saudaranya, dan sambil berdiri di luar, mereka mengutus orang kepadanya seraya memanggil dia. Dan kerumunan orang terus duduk mengelilingi dia, dan mereka berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu di luar mencari engkau. Dan dia menjawab kepada mereka dengan mengatakan, siapakah ibuku atau saudara-saudaraku? Dan sambil memandang mereka yang duduk di sekelilingnya, dia berkata, lihatlah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Elohim, dia adalah saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku dan ibuku. Pasal 4 ayat 1 sampai 41. Dan lagi, dia mulai mengajar di tepi danau, dan kerumunan orang banyak berkumpul kepadanya, sehingga setelah naik ke atas perahu, di danau itu dia duduk, dan seluruh kerumunan orang itu berada di daratan menghadap danau itu. Dan dia mengajar mereka banyak hal dengan perumpamaan. Dan dia berkata kepada mereka dalam pengajarannya, dengarkanlah, tampaklah seorang yang menabur keluar untuk menabur. Dan terjadilah pada waktu menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan, dan datanglah burung-burung dari langit memakannya. Dan yang lain jatuh di atas bebatuan yang tidak memiliki banyak tanah, dan segeralah dia bertunas karena tidak memiliki kedalaman tanah. Dan setelah matahari terbit, ia terpanggang, dan karena tidak mempunyai akar, ia layu. Dan yang lain jatuh ke dalam semak duri, dan semak duri itu tumbuh besar dan mengimpitnya, dan dia pun tidak menghasilkan buah. Dan yang lain jatuh di tanah yang subur, dan dia menghasilkan buah ketika bertumbuh dan bertambah besar. Dan yang satu menghasilkan 30, dan yang satu 60, dan yang satunya 100 kali lipat. Dan dia berkata kepada mereka, siapa yang memiliki telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkan. Dan ketika dia berada seorang diri, mereka yang ada di sekitarnya bersama ke-12 murid itu menanyai dia tentang perumpamaan itu. Dan dia berkata kepada mereka, kepadamu telah dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan Elohim, tetapi kepada mereka yang di luar
semuanya ada dalam perumpamaan, supaya ketika melihat mereka dapat melihat, tetapi tidak dapat memahami, dan ketika mendengarkan mereka dapat mendengarkan, tetapi tidak dapat mengerti, agar jangan mereka berbalik dan kepada mereka dosa-dosa diampunkan. Dan dia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengetahui perumpamaan ini? Dan bagaimana kamu akan mengerti semua perumpamaan itu? Orang yang menabur itu, dia menaburkan firman. Dan inilah mereka yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, bahwa ketika mereka mendengar, setan segera datang dan mengambil firman yang telah ditaburkan di dalam hati mereka. Dan demikian jugalah mereka yang ditaburkan di atas bebatuan, yang ketika mereka mendengar firman, mereka segera menerimanya dengan sukacita. Tetapi mereka tidak mempunyai akar dalam dirinya, melainkan hanya sementara. Lalu ketika terjadi kesukaran atau penganiayaan karena firman itu, mereka dengan segera tersandung. Dan inilah mereka yang ditaburkan di semak duri, yaitu mereka yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran zaman ini dan tipu daya kekayaan serta hasrat berkenaan dengan hal-hal lainnya yang masuk mengimpit firman itu, maka dia menjadi tidak berbuah. Tetapi inilah mereka yang ditabur di atas tanah yang subur, yaitu mereka yang mendengarkan dan menyambut firman itu, lalu menghasilkan buah, yang 130 dan yang 160 dan yang 100 kali lipat. Dan dia berkata kepada mereka, adakah pelita dinyalakan agar ia diletakkan di bawah takaran atau di bawah tempat tidur? Bukankah dia seharusnya diletakkan di atas kaki pelita? Sebab tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak dapat dinyatakan, bahkan tidak ada satupun yang menjadi rahasia, kecuali agar ia dapat tampil nyata. Jika seseorang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkan. Dan dia berkata kepada mereka, perhatikanlah apa yang kamu dengarkan. Dengan takaran yang kamu takar, hal itu akan ditakarkan kepadamu, bahkan akan ditambahkan kepada kamu yang mendengarkan. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, dan siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai akan diambil daripadanya. Dan dia berkata, beginilah kerajaan Elohim itu. Ia bagaikan seseorang yang menaburkan benih di tanah. Lalu tidurlah dia dan bangunlah dia pada malam dan siang. Dan bagaimana benih itu bertunas dan bertumbuh, dia tidak mengetahuinya. Sebab tanah itu menghasilkan buah dengan sendirinya. Mula-mula tangkai, kemudian bulir, kemudian butir gandum yang bernas dalam bulir itu. Kemudian manakala buah itu telah masak, segera dia mengirim penyabit, karena penuaian telah tiba. Dan dia berkata, dengan apa kita mengumpamakan kerajaan Elohim itu? Atau dengan perumpamaan apakah kita dapat mengumpamakannya? Seperti biji sesawi yang ketika ditaburkan di atas tanah, dia adalah yang lebih kecil daripada segala biji-bijian di bumi. Dan ketika dia ditaburkan, dia bertumbuh dan menjadi lebih besar daripada semua tanaman lainnya,
dan dia menumbuhkan cabang-cabang besar sehingga memungkinkan burung-burung di langit bersarang di bawah naungannya. Dan dengan banyak perumpamaan seperti itu, dia membicarakan firman kepada mereka sebagaimana yang mampu mereka dengarkan. Dan tanpa perumpamaan dia tidak berbicara kepada mereka, namun kepada murid-muridnya dia menjelaskan segala sesuatu. Dan pada hari itu, ketika menjelang malam, dia berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang." Dan setelah membiarkan kerumunan orang itu pergi, mereka membawa dia ketika dia berada di dalam perahu itu, dan perahu-perahu kecil lainnya pun ada bersamanya. Dan terjadilah badai, angin yang dahsyat, dan gelombang menghantam pada perahu itu sehingga hampir dipenuhi air. Dan dia sendiri berada di buritan sambil tidur di atas bantal. Dan mereka membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidakkah engkau peduli bahwa kita binasa?" Dan setelah bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Maka angin pun redahlah dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Dan dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu demikian takut? Bagaimana kamu tidak memiliki iman?" Dan mereka takut dengan ketakutan yang besar, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pasal 5 ayat 1 sampai 43. Dan mereka tiba di seberang danau itu di wilayah orang Gadara. Dan setelah dia keluar dari perahu, seseorang dengan roh najis dengan segera menemui dia dari pekuburan, seseorang yang mempunyai tempat tinggal di pekuburan, dan tidak seorang pun sanggup mengikatnya, bahkan dengan rantai sekalipun, sebab ia sering diikat dengan belenggu dan rantai, dan rantai-rantai itu diputuskan olehnya, dan belenggu-belenggu itu dihancurkan, dan tidak seorang pun mampu untuk menaklukkannya. Dan sepanjang siang dan malam dia berada di bukit-bukit dan di kuburan sambil berteriak-teriak dan melukai dirinya sendiri dengan batu. Dan ketika melihat Yeshua dari jauh, dia berlari dan bersujud kepadanya, dan sambil berteriak dengan suara nyaring, ia berkata, "Ada apakah antara aku dan engkau, hai Yeshua, Putra Elohim yang Maha Tinggi? Aku meminta engkau demi Elohim, janganlah engkau menyiksa aku." Sebab dia sedang berkata kepadanya, "Roh najis, keluarlah dari orang ini." Dan dia menanyainya, "Siapakah namamu?" Dan dia menjawab sambil berkata, "Namaku Legion, sebab kami banyak." Dan dia memohon dengan sangat kepadanya supaya dia tidak menyuruh mereka keluar dari wilayah itu. Dan di sana, di dekat bukit itu, terdapat sekawanan babi dalam jumlah besar yang sedang diberi makan. Dan semua roh jahat itu memohon kepadanya dengan mengatakan, "Suruhlah kami kepada babi-babi itu supaya kami masuk ke dalamnya." Dan segera Yeshua mengizinkan mereka, dan setelah keluar, roh-roh najis itu masuk ke dalam babi-babi itu, dan kawanan babi itu berebut turun ke jurang, ke danau, dan mereka berjumlah lebih kurang 2000 ekor.
dan mereka tenggelam di dalam danau. Dan orang-orang yang memberi makan babi-babi itu berlarian dan memberitahukan ke kota dan ke kampung-kampung. Dan keluarlah mereka untuk melihat apa yang telah terjadi. Dan mereka datang kepada Yeshua dan melihat orang yang kerasukan roh jahat, yang memiliki sepasukan roh jahat, sedang duduk dan sudah diberi pakaian dan sudah menjadi waras, dan mereka pun menjadi takut. Dan mereka yang telah melihat menceritakan kepada mereka bagaimana hal itu terjadi atas orang yang kerasukan roh jahat itu dan mengenai babi-babi itu. Dan mulailah mereka mendesak dia untuk pergi dari wilayah mereka. Dan setelah dia naik ke perahu, orang yang kerasukan roh jahat itu meminta dia agar ia dapat bersamanya. Namun Yeshua tidak mengizinkannya. Sebaliknya, dia berkata kepadanya, "Pulanglah ke rumahmu kepada kerabatmu dan ceritakanlah kepada mereka sebanyak yang telah Yahweh perbuat dan merahmati engkau." Dan dia pergi dan mulai bercerita di Dekapolis sebanyak yang telah Yeshua perbuat kepadanya, dan semua orang takjub. Dan setelah Yeshua menyeberang ke seberang dengan perahu lagi, kerumunan orang banyak terhimpun kepadanya, dan dia berada di tepi danau itu. Dan tampaklah seorang pemimpin sinagoga dengan nama Yairus datang, dan setelah melihat dia, tersungkurlah dia di kakinya, dan dia memohon kepadanya dengan sangat sambil berkata, "Anak perempuan kecilku sangat menderita, agar pada waktu datang engkau menumpangkan tangan ke atasnya, dan dia akan disembuhkan dan hidup." Dan dia pergi bersamanya, dan kerumunan orang banyak terus mengikuti dia dan mendesak-desak dia. Dan adalah seorang wanita yang sedang menderita pendarahan selama 12 tahun, tetapi semakin menderita di bawah banyak tabib, dan telah menghabiskan segala yang ada padanya, bahkan tidak diperoleh hasil apapun, malah sebaliknya semakin menjadi parah. Ketika mendengar tentang Yeshua, sambil menyelinap ke dalam kerumunan orang, ia menjamah jubahnya dari belakang, sebab ia berkata, "Sekiranya aku dapat menjamah jubahnya saja, aku akan disembuhkan." Dan seketika itu juga keringlah lelehan darahnya, dan dia merasakan di dalam tubuhnya bahwa dia sudah disembuhkan. Dan Yeshua segera setelah menyadari dalam dirinya bahwa ada kuasa yang keluar darinya, sambil berpaling ke arah kerumunan orang itu, dia berkata, "Siapakah yang telah menjamah jubahku?" Lalu para muridnya berkata kepadanya, "Engkau melihat kerumunan orang sedang mendesak-desak engkau, dan engkau berkata, 'Siapa yang telah menjamahku?'" Dan dia memandang ke sekeliling untuk melihat orang yang melakukannya. Dan wanita itu dengan ketakutan dan gemetar, setelah mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dia datang dan bersujud kepadanya dan mengatakan kepadanya semua kebenaran itu. Dan dia berkata kepadanya, "Nak, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan damai dan jadilah sehat sempurna dari penyakitmu." Ketika dia masih berbicara,
datanglah orang-orang dari pemimpin sinagoga itu seraya berkata, "Anak perempuanmu sudah meninggal. Mengapa engkau masih menyusahkan guru?" Namun Yesua segera setelah mendengar perkataan yang diucapkan itu, berkatalah dia kepada pemimpin sinagoga itu, "Jangan takut, percaya saja." Dan dia tidak mengizinkan seorang pun untuk mengikut bersamanya, kecuali Petrus dan Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan dia tiba di rumah pemimpin sinagoga itu dan menyaksikan kegaduhan dari banyaknya yang menangis dan meratap. Dengan nyaring, dan sesudah masuk dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu membuat keributan dan menangis? Anak kecil ini tidak meninggal, melainkan sedang tidur." Dan mereka menertawakannya. Namun setelah menyuruh semua keluar, dia membawa ayah dan ibu anak kecil itu dan mereka yang bersamanya, dan dia masuk ke tempat anak kecil itu sedang terbaring. Dan dengan memegang tangan anak kecil itu, dia berkata kepadanya, "Talita kumi," yang bila diterjemahkan artinya, "Gadis kecil, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan seketika itu juga gadis kecil itu bangkit dan berjalan, sebab ia sudah berusia 12 tahun. Dan mereka takjub dengan kekaguman yang besar. Dan dia memperingatkan mereka dengan sangat, agar jangan seorang pun mengetahui hal itu. Dan dia mengatakan agar kepadanya dipersilahkan untuk makan. Pasal 6 ayat 1 sampai 56. Dan dia keluar dari sana dan tiba di tempat asalnya, dan para muridnya mengikuti dia. Dan ketika hari Sabat tiba, dia mulai mengajar di sinagoga, dan banyak orang yang mendengarkan terkagum-kagum seraya mengatakan, "Dari manakah hal-hal ini baginya? Dan hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Karena mujizat-mujizat seperti itu pun terjadi melalui tangannya. Bukankah dia ini tukang kayu, anak Maria, dan saudara Yakobus, dan Yoses, dan Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara perempuannya ada di sini bersama kita?" Dan mereka tersandung oleh dia. Dan Yesua berkata kepada mereka, "Seorang nabi bukannya tiada berkehormatan, kecuali di tempat asalnya dan di antara sanak saudaranya dan dalam keluarganya. Dan dia tidak dapat melakukan mujizat apapun di sana, kecuali kepada beberapa orang sakit dia menyembuhkan dengan menumpangkan tangan." Dan dia heran karena ketidakpercayaan mereka. Dan dia berkeliling dari desa ke desa seraya mengajar. Dan dia memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua, dan memberi kepada mereka otoritas atas roh-roh najis. Dan dia memerintahkan kepada mereka agar tidak membawa apapun dalam perjalanan, kecuali tongkat saja, tas pun tidak, roti pun tidak, dan uang dalam ikat pinggang pun tidak, kecuali memakai kasut, dan tidak boleh mengenakan 2 helai pakaian. Dan dia berkata kepada mereka, "Dimanapun kamu masuk,
ke dalam sebuah rumah. Tinggallah di sana sampai kamu keluar dari sana. Dan berapa banyak orang yang tidak menerima kamu, bahkan tidak mendengarkan kamu. Sambil keluar dari sana, kebaskanlah debu di bawah kakimu sebagai kesaksian bagi mereka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, Sodom atau Gomora akan lebih ringan daripada kota itu. Dan setelah keluar, mereka berkhotbah agar orang-orang bertobat, dan mereka mengusir banyak roh jahat, dan mereka mengurapi banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkannya. Dan Raja Herodes telah mendengarnya, karena namanya telah menjadi terkenal. Lalu dia berkata, Yohanes Pembaptis telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah sebabnya mujizat-mujizat pun bekerja dalam dia. Yang lain berkata, dia adalah Elia. Dan yang lain lagi berkata, dia adalah seorang nabi, atau seperti salah seorang dari para nabi. Namun setelah mendengar, Herodes berkata, dia yang telah kupenggal kepalanya, yaitu Yohanes, itulah dia. Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebab Herodes sendiri sambil mengutus, dia menangkap Yohanes dan mengikatnya di dalam penjara, sehubungan dengan Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena dia telah menikahinya. Sebab Yohanes berkata kepada Herodes, tidaklah sah bagimu mengambil istri saudaramu. Dan Herodias menyimpan dendam terhadapnya dan ingin sekali membunuhnya, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes takut akan Yohanes ketika tahu bahwa dia seorang yang benar dan suci, dan terus melindunginya dan melakukan banyak hal setelah mendengarkan pesannya, dan terus mendengarkan pesannya dengan gembira. Dan ketika tiba hari yang tepat, saat Herodes menyelenggarakan perjamuan bagi para pembesar dan para perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea pada hari ulang tahunnya, dan ketika anak perempuan Herodias masuk dan menari dan menyenangkan Herodes dan mereka yang duduk makan bersamanya, berkatalah raja kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang engkau inginkan, dan aku akan memberikannya kepadamu. Dan dia bersumpah kepadanya, apa saja yang engkau minta kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu, bahkan sampai separuh dari kerajaanku. Dan setelah keluar, ia bertanya kepada ibunya, aku harus meminta apa? Dan dia menjawab, kepala Yohanes Pembaptis. Dan segera setelah masuk dengan tergesa-gesa ke arah raja, dia meminta sambil berkata, aku ingin agar sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas baki. Dan sekalipun menjadi sangat sedih karena sumpahnya dan mereka yang duduk makan bersamanya, raja tidak ingin menolaknya. Dan segera dengan menyuruh seorang algojo, raja memerintahkan agar kepalanya dibawa. Dan setelah pergi, dia memenggalnya di dalam penjara dan membawa kepalanya di atas baki dan menyerahkannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Dan setelah mendengarnya, para muridnya datang dan mengambil tubuhnya, dan mereka menempatkannya di dalam kubur.
Dan para rasul terhimpun bersama di hadapan Yesua, dan mereka melaporkan segala sesuatu kepadanya, dan berapa banyak yang telah mereka lakukan, serta berapa banyak yang telah mereka ajarkan. Dan dia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, kamu sendiri secara terpisah, dan beristirahatlah sejenak." Karena mereka yang datang dan pergi itu banyak, dan mereka tidak mempunyai kesempatan bahkan untuk makan. Dan mereka pergi ke tempat yang sunyi secara terpisah dengan perahu. Dan ketika berangkat, kerumunan orang itu melihat mereka, dan banyak orang mengenali dia. Maka dari berbagai kota mereka berlarian ke sana lewat darat dan mendahului mereka, dan mereka berkumpul kepadanya. Dan setelah keluar, Yesua melihat kerumunan orang banyak, dan dia digerakkan oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dan dia mulai mengajar mereka banyak hal. Dan ketika waktu sudah menjadi larut, dengan mendekat kepadanya, para muridnya berkata, "Tempat ini sunyi dan waktu sudah larut. Biarkanlah mereka pergi, agar ketika pergi ke sekeliling kampung-kampung dan desa-desa, mereka dapat membeli roti bagi mereka sendiri, sebab mereka tidak mempunyai apa yang dapat mereka makan." Dan sambil menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Kamu beri makanlah kepada mereka." Dan mereka berkata kepadanya, "Kalaupun pergi, dapatkah kami membeli roti 200 dinar dan memberi makan kepada mereka?" Namun dia berkata kepada mereka, "Kamu memiliki berapa banyak roti? Pergilah dan periksalah." Dan setelah tahu, mereka berkata, 5 dan 2 ekor ikan. Dan dia memerintahkan kepada mereka agar semua duduk kumpulan demi kumpulan di atas rumput hijau. Dan mereka duduk kelompok demi kelompok, masing-masing 100 dan 50. Dan setelah mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu, sambil menengadah ke langit, dia memberkati dan memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada para muridnya supaya menyajikannya kepada mereka. Dia juga membagikan kedua ikan itu kepada semua orang, dan mereka semua makan dan dikenyangkan. Dan mereka mengumpulkan 12 keranjang penuh potongan-potongan roti dan ikan. Dan mereka yang makan itu kira-kira ada 5.000 orang pria. Dan segera dia memaksa para muridnya untuk naik ke atas perahu dan pergi lebih dahulu ke seberang ke Betsaida, sehingga dia dapat membiarkan kerumunan orang itu pergi. Dan setelah berpisah dengan mereka, dia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Dan ketika menjelang malam, perahu itu ada di tengah-tengah danau, dan dia sendirian di darat. Dan dia melihat mereka sedang kepayahan dalam mendayung, karena angin berlawanan arah dengan mereka. Dan kira-kira jam keempat, waktu jaga malam, dia datang kepada mereka dengan berjalan di atas danau, dan dia bermaksud melintasi mereka. Namun mereka yang melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka mengira ada hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena semuanya melihat dia, dan mereka merasa cemas. Maka dia segera berbicara dengan mereka, dan dia berkata kepada mereka, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut."
dan dia naik ke dalam perahu itu bersama mereka. Maka redalah angin itu, dan mereka di antara mereka sendiri sangat takjub dan kagum luar biasa, sebab mereka tidak memahami mengenai roti-roti itu, karena hati mereka yang sudah dikeraskan. Dan setelah menyeberang, mereka tiba di tanah Genesaret dan berlabuh. Dan setelah mereka keluar dari perahu, segera setelah mengenali dia, sambil berlari ke sekeliling wilayah sekitar itu, orang-orang mulai membawa yang menderita sakit di atas tilam-tilam ke tempat mereka mendengar bahwa dia ada di sana. Dan kemanapun dia masuk, ke desa-desa atau kota-kota atau kampung-kampung, di pasar-pasar, mereka meletakkan orang-orang yang tak berdaya, dan mereka memohon kepadanya agar mereka dapat menjamah bahkan jumbai jubahnya saja. Dan sebanyak orang yang menjamah dia, mereka disembuhkan. Pasal 7 ayat 1 sampai 37. Dan terhimpunlah orang-orang Farisi dan beberapa ahli kitab yang datang dari Yerusalem di hadapannya. Dan setelah melihat beberapa muridnya sedang makan roti dengan tangan najis, yaitu yang tidak dicuci, mereka mempersalahkannya. Sebab orang-orang Farisi dan semua orang Yahudi, jika tidak mencuci tangan sampai ke pergelangan dengan mengikuti tradisi para leluhur, mereka tidak makan. Dan dari pasar pun, jika mereka tidak membasuh diri, mereka tidak makan. Dan masih banyak hal lainnya yang telah mereka terima untuk mempertahankan pembasuhan cawan-cawan dan kendi-kendi dan perkakas-perkakas tembaga dan tempat-tempat tidur. Selanjutnya, orang-orang Farisi dan para ahli kitab menanyai dia, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut tradisi para leluhur? Sebaliknya, mereka makan roti dengan tangan yang tidak berbasuh?" Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Dengan tepat Yesaya bernubuat tentang kamu, orang-orang munafik, seperti yang telah tertulis, umat ini menghormati aku dengan bibir, tapi hati mereka menjauh dariku. Dan mereka menyembah aku dengan sia-sia, karena mengajarkan ajaran-ajaran berupa perintah-perintah manusia. Karena untuk mengabaikan perintah Elohim, kamu memegang erat tradisi manusia, seperti pembasuhan kendi-kendi dan cawan-cawan, dan melakukan banyak hal lainnya yang mirip seperti itu." Juga dia berkata kepada mereka, "Kamu menolak perintah Elohim secara cerdik, agar kamu dapat memelihara tradisimu. Sebab Musa berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mencaci maki ayah atau ibunya, binasalah dia dalam kematian. Namun kamu berkata, jika seseorang berkata kepada ayah atau ibunya, kurban itulah persembahan, yaitu apa saja yang dengannya engkau telah diuntungkan olehku, dan kamu tidak lagi mengizinkan dia melakukan apapun bagi ayahnya atau ibunya, dengan membatalkan firman Elohim melalui tradisimu yang telah kamu warisi, maka kamu sedang melakukan banyak hal lainnya yang mirip seperti itu." Dan setelah memanggil seluruh kerumunan orang itu, dia berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku,
hai kamu semua, dan pahamilah, tidak ada satupun dari luar manusia yang masuk ke dalam dirinya yang dapat menajiskan dirinya. Sebaliknya, apa yang keluar dari dirinya, itulah yang menajiskan manusia. Jika seseorang mempunyai telinga untuk mendengar, dengarkanlah. Ketika dia pergi dari kerumunan orang itu dan masuk ke dalam sebuah rumah, para muridnya menanyai dia tentang perumpamaan itu. Dan dia menjawab kepada mereka, apakah kamu juga sedemikian tanpa pengertian? Tidakkah kamu memahami bahwa segala yang masuk dari luar ke dalam manusia, hal itu tidak dapat menajiskan dia? Sebab hal itu tidak masuk ke dalam hatinya, tetapi ke dalam perutnya, lalu keluar ke dalam jamban. Untuk menyatakan bahwa semua makanan itu tahir. Dan dia berkata, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan orang. Karena dari dalam hati seseorang timbullah pikiran-pikiran yang jahat, perzinahan, percabulan, pembunuhan, pencurian, keserakahan, kekejian, kelicikan, rangsangan badani, mata yang jahat, hujat, keangkuhan, kebebalan. Semua hal yang jahat ini keluar dari dalam, dan itu menajiskan orang. Dan setelah bangun dari sana, dia pergi ke perbatasan Tirus dan Sidon. Dan setelah masuk ke dalam sebuah rumah, dia berharap tidak seorang pun mengetahui, tetapi dia tidak dapat bersembunyi. Sebab setelah mendengar tentang dia, seorang wanita yang anak perempuannya mempunyai roh najis sambil datang, ia bersujud di kakinya. Dan wanita itu adalah seorang Yunani, seorang Siro Venesia berdasarkan ras, dan dia memohon kepadanya agar dia mengusir roh jahat dari anak perempuannya. Namun Yesua berkata kepadanya, biarlah anak-anak dikenyangkan terlebih dahulu, sebab tidaklah baik untuk mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing. Namun dia menjawab dan berkata kepadanya, benar, Tuhan, sebab anjing-anjing di bawah meja pun makan dari remah-remah anak kecil. Dan dia berkata kepadanya, karena perkataan ini, pulanglah engkau. Roh jahat itu sudah keluar dari anak perempuanmu. Dan setelah kembali ke rumahnya, dia mendapati roh jahat itu sudah keluar, dan anak perempuan itu sedang terbaring di atas tempat tidur. Dan lagi, setelah keluar dari wilayah Tirus dan Sidon, dia tiba di Danau Galilea, naik ke tengah-tengah wilayah Dekapolis, dan mereka membawa kepadanya seorang yang bisu tuli, dan mereka meminta dia supaya dia dapat menumpangkan tangan kepadanya. Dan setelah menjauhkan dia dari kerumunan orang itu secara tersendiri, dia memasukkan jarinya ke dalam kedua telinganya, dan sambil meludah dia menjamah lidahnya. Dan seraya menengadah ke langit, dia mendesah dalam-dalam dan berkata kepadanya, Efata, yang berarti terbukalah. Seketika itu juga terbukalah pendengarannya, dan terlepaslah ikatan lidahnya, dan dia berbicara dengan baik. Dan dia memberi peringatan kepada mereka agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun. Namun semakin keras dia memberi peringatan kepada mereka, semakin bertambah-tambah mereka memberitakannya. Dan mereka tercengang luar biasa sambil berkata, dengan baik
Dia telah melakukan segala sesuatu. Bahkan dia membuat orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara.